Alhamdulillahil qail dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا حاذرون اتقوا الحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه Allahu bikulli syai'in alim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk selalu meningkatkan kualitas amal kita, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh berbagai macam segi-segi kehidupan yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan ujian. Mudah-mudahan dengan wasilah ibadah Jumat ini menjadikan diri kita semakin tebal, semakin kuat, dan semakin kuat kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya, termasuk diri kita. Mudah-mudahan termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan takwa. Karena dengan hanya takwalah kita bisa mencapai keselamatan baik dunia dan akhirat. Dan hanya dengan takwalah kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, kesuksesan nanti di akhirat kelak dengan hanya ketakwaan yang kita bekal. Maka dengan demikian marilah kita tingkatkan diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Berusaha wajib untuk meninggalkan apa yang dilarang, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan sekemampuan kita untuk terus melaksanakan segala sesuatu yang menjadi anjuran, kewajiban yang harus kita laksanakan karena kita telah terbebani dengan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita hidup di dunia ini tidak lepas dari berbagai macam musibah, ujian, baik itu ujian yang bisa dibilang membahagiakan dan bisa juga cobaan itu bisa dikatakan sebagai penderitaan. Semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua cobaan itu ujian adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam Al-Qur'an tadi khatib disebutkan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya
dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di dalam tafsir Abu Yasar dijelaskan dari ayat yang tadi dibacakan, seseorang tidaklah ditimpa sesuatu yang tidak diinginkannya kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah membimbing hatinya untuk menerima perintahnya dan rela kepada keputusannya. Allah membimbingnya kepada keadaan, perkataan, dan perbuatan terbaik. Sebab dasar hidayah adalah hati, sementara anggota badan adalah pengikut. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang sering kita dengar di dalam ilmu psikologi bahwa dikatakan jika kita ingin sukses di dalam menghadapi kesulitan hidup, karena kita tidak lepas dari masalah-masalah yang hinggap kepada kita, bila ingin sukses menghadapinya, maka secara ilmu psikologi harus didatangkan, harus memiliki harapan, rasa percaya diri yang sangat besar. Rasa percaya ini bisa didapatkan ketika seseorang itu menghadirkan sesuatu atau seseorang yang sangat kuat yang bisa mempersamai dirinya, maka kesulitan dihadapinya akan sukses dilaluinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun ketika mereka berdua menghadap kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keduanya, qala la yakhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kamu berdua takut, khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jika kita merasakan bahwa Allah bersama kita, maka hal ini merupakan perasaan yang sangat kuat yang ada pada diri kita. Perasaan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, perasaan selalu diawasi, dilihat dan didengar Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan menjadi sesuatu anugerah, sesuatu potensi yang ada pada diri kita untuk melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan jalur-jalur dan sesuai dengan syariat-syariat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap segi kehidupannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian mereka, seseorang tersebut ketika menghadapi kesulitan hidup disertai Allah Subhanahu wa taala, maka mereka selalu berada di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesulitan itu tidak terasa sulit, tidak akan terasa menderita, tetapi akan terasa ringan. Walaupun kesuksesannya akan ditempuhnya terasa lama, tapi menjalankan terasa ringan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama mereka. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, perasaan tersebut, yaitu perasaan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, ini akan membebaskan diri kita dari setiap kesulitan, setiap cobaan atau setiap ujian-ujian yang hinggap kepada kita. Maka dengan demikian, maka selalu ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan hidup kita, baik kesulitan yang ringan maupun kesulitan yang sangat berat. Allah selalu bersama kita, itu artinya bahwa di dalam diri kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hadirin yang jemaah subhanallah, anak selalu bersama Allah itu adalah selalu yang semboyan, selalu dikatakan, dihujamkan kepada diri seorang muslim, Allah selalu bersama kita. Maka itu akan menjadikan perasaan akan timbul
perasaan yang kuat akan timbul seketika ketika kita ada dalam kesulitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing diri kita dan kaum muslimin yang saat ini di belahan bumi yang lain di Palestina sedang berada dalam kesulitan-kesulitan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mereka selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa min sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna na'udzubika min baras wal junun wal judan wa min syai'il asqam. Allahumma inna nas'aluka firdaus al-a'la min al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wal amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wal amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.